Halo saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali lagi di video news channel berita masa kini yang akan menyajikan informasi menarik dan bombastis. Bersama saya Agus Yotis, kita akan mencoba mengupas tuntas dan kita akan mencoba menelisik ya isu-isu yang lagi menarik dan hangat saat ini. Dan ya, untuk kali ini isu apa yang pengen saya bahas ya? Untuk itu pantengin aja dan tonton videonya. Saya ingin membahas terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia ya. Kenapa dan ada apa nih dengan pendidikan di Indonesia ya? Sebenarnya isu ini saya dapat dari kemarin saya liputan di salah satu acara brand ini laptop ya, Acer ya, di mana Acer memberikan penghargaan kepada sekolah dan tenaga pendidik ya. Terlepas dari penghargaan itu ya, setelah selesai acara kebetulan saya bertemu dengan Pak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit ya. Beliau itu seorang Eko Indrajit ini seorang tokoh pendidikan ya, dia juga pakar teknologi informatika ya, dia juga salah satu pengurus di Persatuan Guru Indonesia PGRI ya, makanya dia juga untuk dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Saya ngobrol panjang lebar sama dia terkait dengan pendidikan di Indonesia. Nah, dari situ ya saya mencoba, oh iya ya gitu. Dia cerita ya tentang pendidikan di Indonesia dari A sampai Z, dari perkembangan dari pertama merdeka sampai dengan sekarang. Dan ya dari situ saya coba browsing dan lain sebagainya, saya baca dan lain sebagainya. Jadi coba saya ini kemana ini arah pendidikan Indonesia ini ya. Oke, untuk itu kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, dari sinilah kita mulai dari kurikulum ya, karena kurikulum itu jadi patokan dan pakem ya untuk para tenaga pendidik dalam mengajar ya. Oke, nah coba saya telisik dan semuanya dari pertama kali. Ternyata ya, dari pertama kali Indonesia merdeka tahun 45 sampai dengan saat ini, Indonesia itu sudah ganti kurikulum sebanyak 10 kurikulum ya. 10 ya, 10 atau mungkin lebih. Tapi poinnya dari saya yang membaca itu 10, akan mungkin lebih ya. Dimulai dari tahun 1947 ya, setelah Indonesia merdeka ya, itu dimana kurikulum pendidikan di Indonesia menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sampai dengan ya kurikulum tahun 2013 ya, di mana kurikulum ini bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, di mana pembelajarannya ini yaitu membantu peserta didik menguasai kompetensi tertentu ya. Dan kemarin dari obrolan saya itu juga sebenarnya ada ya istilah baru terkait dengan kurikulum pendidikan ya. Itu Pak Indrajit itu bilang tentang personalis kurikulum, yaitu kurikulum personal. Sebenarnya istilahnya berbeda tapi konsepnya hampir sama ya, dimana anak didik itu melihat kompetensinya masing-masing ya, dimana dia sukanya apa, minatnya kemana ya. Sebenarnya secara kurikulum oke lah, istilahnya berbeda tapi konsepnya hampir sama. Nah, celakanya realisasinya itu
realisasinya di mana kurikulum pendidikan di Indonesia itu ya, kita itu banyak untuk menghafal ya, dimana banyak menghafal dan lain sebagainya ya. Akhir anak didik ya atau murid-murid sekolah itu yang akhirnya itu tidak menguasai salah satu bidang itu loh. Padahal ya kita itu ada yang namanya bonus demografi di tahun 2045 ya, di mana lulusan kita itu harus punya daya saing ya, punya daya saing dengan lulusan-lulusan di luar negeri. Dan ya saya baca lagi ya, ternyata pendidikan di Indonesia ini ya peringkat 6 terbawah dari 77 negara. Bayangin, masih buruk banget. Sementara ya kita tanpa harus menunggu tahun 2045 ya, kita ini ya lulusan dari pendidikan kita itu ya secara daya saing masih rendah ya. Karena apa? Ini salahnya di mana? Saya rasa sistem pendidikannya ini yang harus dirubah, direformasi atau direvolusi kalau perlu ya. Karena kita harus sadar ya, kemajuan suatu bangsa itu ya ditopang ya oleh generasi penerusnya. Kalau generasi mudanya atau generasi penerusnya secara pendidikan ya, secara kualitas sumber daya manusianya rendah, bangsa ini tidak akan pernah berkembang ya. Sistem pendidikan kita itu masih stagnan walaupun kurikulum berubah-ubah ya, tapi sistem pendidikannya masih sama, lulusan kita masih rendah ya kan. Karena kita tahu tenaga ahli yang di Indonesia itu ya masih banyakkan dari orang luar. Oke, misal IT banyakkan orang India, misal apalagi ya konstruksi dan lain sebagainya dari luar semua, terutama tenaga ahlinya ya. Sementara ya orang kita, mohon maaf lahir batin ya, hanya sebatas tenaga dan buruh kasarnya. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih, Bang Bro Nadiem Makarim nih ya, Bang Bro Nadiem Makarim ya, sampai dengan situ Bang Bro Nadiem Makarim ya, dia kan lulusan luar negeri. Ayo Bang Bro ya, tunjukkan Bang Bro ya, kita peduli pada pendidikan Indonesia ya. Anda Anda mampu bisa mendirikan Gojek, bahkan sekarang menjadi pionir sampai saat ini. Ayo rubah pendidikan di Indonesia ya, rubah sampai masuk ke birokrasi, jangan sampai terbawa birokrasi, tapi ayo bikin perubahan yang menarik terkait dengan pendidikan di Indonesia. Iya Pak Bro ya, karena kita tahu ya, kita menginginkan ya lulusan pendidikan di Indonesia ini punya daya saing ya, punya daya saing dengan lulusan di luar negeri, agar minimal semua profesi yang ada di Indonesia diisi oleh anak generasi dan anak bangsa. Begitu saudaraku ya. Coba saya simpulkan bahwasannya sistem pendidikan di Indonesia ini masih buruk ya. Kita butuh reformasi, revolusi, perubahan dan lain sebagainya ya. Karena apa ya, kita pada tahun 2045 ya kita harus mampu ya grafik tahun 2045 ya, apalagi sekarang gaung teknologi ya, industri revolusi 4.0 sekarang ini ya. Jangan sampai tenaga ahli dan lain sebagainya itu ya kita dikuasai oleh tenaga dari luar negeri. Harus anak bangsa dan generasi muda dari sekarang ya, makanya harus disiapkan dari sekarang. Dan untuk mempersiapkan itu tentu saja dari pendidikan ya. Ini tugas Bang Bro Nadiem Makarim ya, Pak Menteri ya.
Ayo bangun, bikin perubahan ya, bagaimana sampai formulasi ya sistem pendidikan di Indonesia mulai dari kurikulum dan lain sebagainya agar lulusan pendidikan, lulusan anak didik kita ini ya punya daya saing ya. Jadi ya kemajuan bangsa dan negara ini memang ditopang oleh masa dan generasi muda yang akan datang ya. Untuk itu ya cukup sekian dari saya saudaraku ya. Nanti ada isu apa lagi dan saya akan mengangkat terkait dengan apa lagi, tunggu saja ya video saya selanjutnya. Untuk itu sekian dan terima kasih dari saya. Salam cinta Indonesia.